Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai favorit lover. Pengorbanan dan cinta yang diajarkan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layak kita jadikan pelajaran berharga. Sayyidah Khadijah benar-benar menjadi sosok perempuan hebat yang membuat Nabi tak kuasa menahan air mata. Dikisahkan dalam sirah Sayyidah Khadijah, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dalam keadaan sangat letih dari medan dakwah. Ketika hendak masuk rumah, Sayyidah Khadijah biasanya menyambut beliau berdiri di depan pintu. Ketika Sayyidah Khadijah hendak berdiri menyambut suami tercinta, Rasulullah berkata, "Wahai Khadijah, tetaplah di tempatmu." Saat itu Sayyidah Khadijah sedang menyusui Fatimah radhiyallahu anha yang masih bayi. Rasulullah paham betul dengan kesetiaan Khadijah. Beliau takjub dengan pengorbanan Sayyidah Khadijah meskipun dalam keadaan lelah menjaga rumah tangganya. Meskipun dalam keadaan letih merawat anak-anaknya, Sayyidah Khadijah masih menunjukkan kesetiaannya kepada sang suami walau dengan hal yang sederhana. Bahkan seluruh harta bendanya diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demi perjuangan Islam. Bahkan lebih dari itu, jiwa dan raganya diperuntukkan untuk Islam. Tidak jarang Sayyidah Khadijah menahan lapar sambil menyusui putri tercintanya, yakni Sayyidah Fatimah, sehingga yang keluar bukan lagi air susu, tetapi darah yang langsung masuk ke mulut Sayyidah Fatimah. Melihat Sayyidah Khadijah letih menyusui anaknya, Rasulullah mengambil Fatimah dan meletakkannya di tempat tidurnya. Kemudian Rasulullah berbaring di pangkuan sang istri karena kelelahan sepulang dari medan dakwah. Beliau pun tertidur di pangkuan sang istri. Ketika itulah Sayyidah Khadijah dengan belayan kasih sayangnya membelai rambut Rasulullah. Tak terasa air mata Khadijah menetes mengenai pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun terjaga. "Wahai Khadijah, kenapa engkau menangis?" tanya Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan perkataannya, "Apakah engkau menyesal bersuamikan aku? Dahulu engkau wanita yang bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan, tetapi hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauh darimu, seluruh harta bendamu habis. Apakah engkau menyesal bersuamikan aku, Muhammad?" Sayyidah Khadijah berkata, "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang aku tangiskan. Dulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku memiliki kebangsawanan. Kebangsawanan itu aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh harta kekayaanku aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah, sekarang ini aku tidak memiliki apa-apa lagi, tetapi engkau masih harus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, seandainya aku telah mati, sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, kemudian engkau hendak menyeberangi lautan, engkau hendak menyeberangi sebuah sungai, dan engkau tidak menemui satu perahu pun ataupun jembatan, maka engkau galilah lubang kuburku, engkau galilah lubang kuburku, kemudian ambil tulang belulangku, engkau jadikan jembatan sebagai jalan menyeberangi sungai itu untuk menemui umatmu." Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menangis. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah. Beliau menceritakan, pada suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan kepada beliau, "Wahai Muhammad, ini Khadijah telah datang. Bersamanya sebuah bejana yang berisi lauk, makanan dan juga minuman. Jika dirinya sampai, katakan padanya bahwa Robnya dan diriku mengucapkan salam untuknya. Dan kabarkan pula bahwa untuknya rumah di surga dari emas yang nyaman, tidak bising dan merasa capai.
Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik wanita penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun, dan juga Maryam binti Imran. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah sekelumit kisah cinta dan pengorbanan Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengambil iktibar dan juga meneladaninya. Amin. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.